Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang materi PAI kelas 5, yaitu tentang ibadah haji dan kurban, bab yang ke-9. Adapun pada bab yang ke-9 ini kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu part 1 dan part yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Pada sesi pertama ini kita akan belajar tentang ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan di sesi berikutnya yaitu ibadah kurban. Pengertian haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti qosoda, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji. Tentunya kalian juga kan? Dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat, mental, keimanan yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Perjalanan ke Tanah Suci Makkah melalui perjalanan yang jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar. Dalam pelaksanaannya pun terdiri dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban haji bagi seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang belum wajib untuk menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut, yaitu Islam, baligh, berakal, dan mampu. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam, yaitu orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Yang kedua, baligh. Baligh artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yaitu berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji karena ibadah haji harus melaksanakan dengan kesadaran penuh. Yang terakhir yaitu bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Mari kita bahas satu persatu. Rukun haji ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram mengabarkan persamaan. Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Tawaf merupakan bentuk kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah.
sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Rezeki yang halal akan mendatangkan ridha Allah. Dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah. Selanjutnya yaitu tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji bertahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud pembersihan semua kotoran yang ada di kepala. Yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Wajib haji. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama yaitu berikhram dari mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah, perjalanan dari Arafah ke Mina. Selanjutnya, melontar jamroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hukumnya sunnah. Melontar jamroh ula, wusto, dan Aqobah pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Yang terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Wajib haji. Berikhram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seorang yang akan melakukan ibadah haji atau umroh untuk memulai ikhramnya. Seperti mulai berikhram dari Bukit Yalamlam bagi jamaah yang datang dari Indonesia. Mikot dibagi menjadi 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ikhram. Mabit atau bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah atau perjalanan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqomah di Muzdalifah. Mereka bermalam lagi. Melontar jamroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Melontar atau melempar jamroh dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut sambil berucap Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruron wa dzamban maghfuron. Kerikil yang dilempar harus mengenai tugu dan masuk ke dalam jurang besar tempat jamroh. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Selanjutnya melontar jamroh ula, wusto, dan Aqobah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Melontar jumroh merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya yaitu tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Yang terakhir yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jamaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan tergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji adalah yang pertama, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslim. Yang kedua yaitu ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, dan membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembahasan bab 9 sesi pertama. Mari kita lanjutkan sesi yang kedua.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.